Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang indah ini. Ketika kami dapat bangun menikmati udara pagi yang segar, menerima hari yang baru yang kembali Tuhan berikan bagi kami. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur seraya memohon kiranya Engkaulah yang menolong kami sepanjang satu hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan menerangi hati dan pikiran kami, bahkan menuntun kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Rabu 3 September 2025, tertulis dalam Yohanes 6 ayat 66 sampai ayat 68. Demikianlah bunyinya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus tidaklah mudah, sebab menuntut pengorbanan atau perubahan hidup. Apalagi kadangkala perkataan Yesus sulit dimengerti, dan bagi sebahagian orang perkataan Yesus sangat keras, sehingga tidak sedikit murid-murid memilih untuk mengundurkan diri dan berhenti mengikut Yesus. Selain 12 murid, Yesus juga memiliki banyak pengikut yang juga disebut murid-muridnya. Namun dalam nats ini, Petrus menunjukkan kesetiaannya dengan mengakui Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah yang hidup, yang menjadi sumber kehidupan abadi. Ungkapan Petrus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal." Ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti kehidupan dan mengundang semua orang untuk memakannya, perkataan ini dianggap keras dan tidak sanggup diterima. Namun Petrus tahu tidak ada alternatif lain selain kepada Yesus. Tidak ada kehidupan kekal di dalam apapun kecuali di dalam Yesus. Seperti para murid-murid Yesus yang mundur, terkadang kita juga akan merasa sulit menerima firman Tuhan. Namun kita harus belajar untuk tidak lari dari situasi sulit, melainkan menjadikan Yesus sebagai tujuan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan perkataan itu mengguncangkan hati kita, perhatikan dan renungkanlah. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Maka jangan pernah menolak, apalagi menghindar. Tetapi biarlah firman Tuhan itu semakin membentuk kita menjadi lebih baik lagi. Teladan Petrus mengingatkan kita bahwa kesetiaan kepada Yesus membutuhkan komitmen, bahkan ketika menghadapi tantangan atau keraguan, karena hanya bersamanya kita menemukan
kekuatan. Jika Yesus sanggup memberikan kesembuhan, pasangan hidup, pekerjaan, bahkan Yesus memang telah banyak memberkati kehidupan kita. Namun yang terutama Dia tawarkan adalah Dia memberikan kita kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur karena kami mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan bagi kami, kehidupan yang kekal. Yesus yang tidak hanya memenuhi kehidupan kami dalam dunia ini, memberkati kami dalam dunia ini, tetapi juga telah memberikan dan menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami. Berkatilah ya Tuhan seluruh warga jemaat-Mu, mereka yang sedang sakit, berilah kesembuhan dan kesehatan. Dan bagi jemaat-Mu yang sedang dalam duka cita, pergumulan yang berat, ya Tuhan Engkau menolong mereka. Berilah kekuatan dan juga penghiburan untuk menjalani kehidupannya dengan semangat yang dari Engkau. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang sudah lansia. Ya Tuhan, Engkau tolonglah mereka, berilah kekuatan dan juga sukacita untuk menjalani kehidupannya di usia yang semakin senja. Tetapi mereka tetap merasakan sukacita yang dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami percaya Tuhan Engkau begitu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya.